Berhenti scroll dulu, karena Mercedes GLE 2026 bisa jadi SUV mewah paling pintar untuk dibeli saat ini di Indonesia. Bukan yang paling pamer, bukan yang paling agresif. Tapi kalau kamu peduli kenyamanan di macet Jakarta, penghematan bahan bakar, nilai jual kembali, dan tetap ingin status Mercedes, mobil ini wajib kamu perhatikan sampai habis. Di video ini, saya akan jelaskan kenapa banyak pembeli memilih GLE dibanding SUV Jerman lain, dan kenapa mobil ini sangat cocok untuk jalanan Indonesia. Kita mulai dari harga, karena ini selalu jadi pertanyaan utama. Di Amerika Serikat, termasuk harga pasar Indiana, Mercedes GLE 2026 dibanderol mulai sekitar $62.000 AS untuk versi mild hybrid. Di Jepang, harganya sekitar 9,5 juta yen tergantung varian. Di pasar ASEAN, termasuk Indonesia, estimasi harga on the road berada di kisaran 1,9 sampai 2,2 miliar rupiah tergantung mesin dan opsi hibrid. Memang mahal, tapi dengarkan dulu apa yang kamu dapatkan dalam jangka panjang. Di balik kap, Mercedes GLE 2026 fokus besar pada efisiensi. Kebanyakan pembeli di Indonesia akan memilih GLE 450 atau GLE 350 dengan teknologi mild hybrid. Sistem ini tidak perlu charging. Ia membantu mesin saat start di kemacetan dan saat menyalip, sehingga konsumsi BBM lebih irit dan mesin tidak bekerja terlalu berat. Dalam kondisi macet kota seperti Jakarta, konsumsi bahan bakar realistisnya sekitar 10-11 km per liter, yang sangat bagus untuk SUV besar dan mewah. Di jalan tol atau perjalanan luar kota seperti Jakarta ke Bandung atau Surabaya, konsumsi bisa mencapai 13-14 km per liter jika dikendarai santai. Sekarang soal penghematan. Dibanding SUV mewah bensin murni generasi lama, sistem mild hybrid ini bisa menghemat biaya BBM jutaan rupiah dalam 5 tahun pemakaian. Biaya perawatan juga lebih masuk akal dari yang banyak orang kira. Mercedes sekarang lebih andal, interval servis lebih panjang, dan sistem mild hybrid tidak memerlukan penggantian baterai mahal seperti mobil listrik penuh. Biaya servis rutin di Indonesia juga masih kompetitif dibanding BMW dan Audi, apalagi jika menggunakan paket servis resmi. Soal performa, GLE ini halus, bukan agresif. Dan justru itu kelebihannya untuk Indonesia. Di dalam kota, mobil terasa ringan dan mudah dikendarai walaupun bodinya besar. Setirnya nyaman, visibilitas bagus, dan suspensi sangat baik menyerap jalan rusak, polisi tidur, dan permukaan tidak rata. Saat terjebak macet, kabin terasa tenang, senyap, dan tidak melelahkan. Di jalan tol, akselerasinya percaya diri. Menyalip truk terasa mudah, mesin tidak terasa ngos-ngosan, dan kabin tetap senyap di kecepatan tinggi. Ini bukan SUV untuk balapan. Ini SUV yang fokus kenyamanan tapi tetap bertenaga saat dibutuhkan. Untuk pemakaian harian, perjalanan keluarga, dan kebutuhan bisnis, karakter seperti ini sangat cocok untuk mayoritas pembeli. Biaya kepemilikan juga jadi nilai plus. Asuransi Mercedes GLE di Indonesia biasanya sedikit lebih murah dibanding SUV Jerman yang lebih sporty karena dianggap mobil keluarga. Ketersediaan spare part cukup baik, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Jaringan dealer dan bengkel Mercedes di Indonesia juga termasuk yang paling kuat dibanding merek Eropa lain, jadi waktu tunggu servis lebih singkat dan kepercayaan pasar lebih tinggi. Soal nilai jual kembali, disinilah GLE benar-benar unggul. SUV Mercedes dikenal punya resale value yang kuat di pasar Asia. Setelah 5 tahun, harga jual GLE biasanya masih stabil, apalagi jika memiliki riwayat servis lengkap. Ini menjadikannya investasi yang lebih aman dibanding mobil mewah lain yang depresiasinya cepat. Sekarang bandingkan sedikit dengan kompetitor Jerman lain. Dibanding BMW X5, Mercedes GLE lebih nyaman dan lebih santai untuk penggunaan harian. BMW memang terasa lebih sporty, tapi GLE unggul di kenyamanan dan ketenangan kabin. Dibanding Audi Q7, GLE terasa lebih mewah di interior dan memiliki nilai jual kembali yang lebih baik di Indonesia. Teknologi Audi memang canggih, tapi kepercayaan merek Mercedes masih lebih kuat di kawasan ini. Untuk kondisi jalan Indonesia, Mercedes GLE sangat masuk akal. Ground clearance pas untuk musim hujan dan jalan tidak rata. Suspensinya lebih tahan terhadap lubang dibanding banyak SUV mewah berban rendah.
Kabin tetap sejuk di cuaca panas, dan AC-nya sangat kuat untuk iklim tropis. Fitur bantuan berkendara di macet membantu mengurangi stres, yang sangat penting untuk pengemudi Jakarta. SUV ini juga cocok untuk pembeli Asia lainnya yang ingin kualitas Jerman tanpa ribet infrastruktur charging mobil listrik. Kamu dapat efisiensi, biaya operasional lebih rendah, dan keandalan tanpa rasa khawatir soal jarak tempuh. Jadi, siapa yang cocok membeli Mercedes GLE 2026? Kalau kamu ingin SUV mewah yang tampil elegan, nyaman dikendarai, irit untuk ukurannya, nilai jual kembali kuat, dan benar-benar cocok untuk lalu lintas Asia, ini adalah pilihan yang sangat cerdas. Ini bukan soal pamer, ini soal keputusan mewah yang pintar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe channel ini untuk review mobil jujur khusus pasar Asia, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan panduan beli mobil berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.